Kalau dia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada di dalam hatinya. Bahan base cake-nya itu 3 butir telur, yang akan dipisahkan kuning telur dan putih telurnya, karena ini menggunakan metode sifon. 65 gram tepung terigu pro rendah, 20 gram bubuk coklat, 65 ml susu UHT, 65 ml minyak makan, 65 gram gula pasir. Yang aku gunakan ini warnanya lebih gelap sedikit ya gula pasirnya. Untuk penstabilnya aku gunakan setengah sendok makan cuka apel. Boleh gantikan dengan cuka makan, air perasan lemon ataupun CUTT atau cream of tartar ya. Dengan porsi yang sama, setengah sendok teh. Diyuyu. Sambil intip di etalase ya. Nggak banyak yang aku sematkan, tapi itu yang menurut aku esensial banget ya. Ini aku mau masukin Indah Novi, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Selamat Lebaran, selamat Idul Fitri. Selamat sore. Masukin saja, khususnya untuk susu bubuk dan bubuk coklat itu karena full fat, jadi dia agak harus dibantu dengan tepung-tepung lain. Kalau enggak nanti dia bakal bakal gumpal lagi karena dia fatnya tinggi. Nah ini kalau pakai ini, kalau isinya penuh, kalian ngayaknya seperti ini. Karena dia kalau pengkaitnya ketekan, dia nggak akan kresek, nggak akan bunyi, nggak akan terkatrol ya. Bukan katrol sih namanya apa? Maksudnya nggak akan bisa bergerak dia pengkaitnya. Jadi dia nggak boleh terlalu berat. Nah masih belum bisa. Nah kalau sudah seperti ini dia bisa. Oke, ini ada 3 butir putih telur, jangan diubah. Putih telur 3 butir. Kemudian ini gula pasirnya 65 gram. Ya, tapi ini jangan sekaligus dimasukin, dibagi menjadi 3 tahap. Kenapa harus 3 tahap? Karena kalau kita masukin sekaligus gulanya, nanti adonannya itu sulit dapat soft peak ya. Jadi dia nggak bisa glusi dan juga terlalu berat gitu. Jadi kalau gulanya dimasukin step by step, dia akan lebih bagus nanti soft peaknya. Kenapa harus soft peak? Karena kalau dia hard peak, saat kita campurkan ke adonan yang tadi, itu jadinya susah disatuin. Jadi dia mau pecah gitu ya. Kalau kita soft peak, gampang campurnya, terus nanti teksturnya juga bagus. Dan ini kapan kita masukin gula yang tahap pertama, kita mixer dulu sampai dia udah berbuih, kita baru masukin gulanya, lalu kita selingi dengan cuka apelnya. Oke, aku lanjut ya, agak berisik tapi aku nggak lihat lagi ke kamera.
Adonan putih telur sampai seperti ini. Ini namanya petruk jambul. Dan ini juga teksturnya masih soft peak. Soft peak itu akan menentukan sulit atau tidaknya kita mencampurkan ke adonan pasta tadi. Lalu masukkan ke dalam adonan pasta. Aku sebut dengan adonan pasta ya. Atau adonan A, adonan kuning telur. Ini kalau soft peak begini bakal gampang banget waktu kita mencampurkan ke adonan pastanya. Kalau kita kocoknya sampai hard peak, akan kelihatan pecah dan terlalu kaku. Jadi di sini harus lebih diperhatikan. Dan juga kunci supaya adonan putih telurnya itu berhasil, itu jangan sampai wadah yang kita gunakan basah, berminyak, ataupun kotor, ataupun tercampur dengan kuning telur. Walaupun sedikit putih telur itu tercampur dengan kuning telur, dia tidak akan jadi. Oke, lanjutkan sampai semua adonan putih telur itu tercampur ke adonan pastanya. Tapi dimasukin step by step aja. Dibagi menjadi 3 bagian. Jadi nanti dia nggak terlalu berat. Dan juga adonan putih telurnya itu akan tercampur dengan sempurna. Bisa gunakan balon whisk ini ya. Jadi tidak mesti menggunakan spatula. Tapi nanti di terakhirnya kalau mau gunakan spatula boleh. Kalau mau dilanjutkan dicampur dengan menggunakan balon whisk juga boleh. Yang pasti harus pelan-pelan sampai putih telurnya itu tercampur semua. Nah kalau yang ini aku coba ganti menggunakan spatula ya. Masukkan sisa dari putih telurnya. Ini pokoknya adonan putih telurnya ini cakep banget dah. Glossy, soft peak. Karena itu step kita memasukkan gula pasirnya itu menjadi 3 bagian. Itu yang menjadikan adonan soft peak ini bagus banget. Dan juga memberikan asam, acid ya, seperti cuka apel, cuka makan, perasan air lemon, perasan jeruk nipis, atau cream of tartar. Itu semua akan membantu adonan putih telurnya itu lebih stabil dan tidak cepat berair. Nah ini boleh diaduk dengan metode lipat balik sambil bagian tengahnya itu dirapikan. Oke, lanjutkan. Pastikan semua sudah tercampur dan jangan lupa panasin oven di suhu 150 derajat Celcius karena ini akan kita panggang api atas bawah selama 25 menit. Jangan 15 menit ya. Kalau 15 menit saat kita tusuk memang sudah tidak lengket tapi bagian atasnya nanti masih basah. Pastikan sampai 25 menit bagian atas itu biar dia kering sempurna. Oke, ini sudah tercampur semua. Tuangkan ke loyang ukuran 8 inci yang udah dialasin dengan baking paper. Nah, ini udah selesai, kita dinginkan. Kita lanjut buat mousse-nya. Gunakan Chef Made yang drink ya, yang coklat, yang signature. Yang signature itu manisnya itu nggak kebangetan. Manis-manis manjalita gitu ya. Nah ini 48 gram. Kalau mau gunakan DCC boleh ya. Kalau nggak ada ini mau gunakan DCC boleh. Kalau mau gunakan DCC 135 gram DCC nya. Kemudian ada tepung maizenanya. Karena ini aku bagi menjadi 2. Satu yang coklat, satu lagi yang untuk alpukatnya nanti ya. Jadi ini setengah sendok teh, setengah sendok makan untuk yang coklat, setengah sendok makan nanti untuk yang alpukat. Kemudian ada mentega. Aku di sini gunakan margarin saja ya. 2 sendok makan. Nggak usah penuh, sendok makan biasa aja atau lebih kurang sekitar 20 gram untuk yang coklat, 20 gram nanti untuk yang alpukat ya. Masukin 60 ml air. Mau hujan.
60-62 masih kurang lebih, minta maaf. Dan ini supaya tidak rusak, ini jangan ditimpa. Oke, dilihat dulu ya, dilihat dulu, nanti baru kita spill resepnya lagi. Oke, ini langsung kita pindahkan ke api. Kita pindahkan ke api dan kita masak sampai dia kental, mengental. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, bisa lihat di YouTube ya. Ini karena aku pakai yang ini, aku selalu pakai tatakan ya. Kalau pakai tatakan ya panasnya itu, apinya itu jangan langsung kecil dulu. Kalau kecil nanti dia bakal lama. Agak gedein dulu, nanti baru dikecilkan kalau udah panas. Masak sampai kental, pindahkan ke wadah, terus ditutup sampai ke permukaannya supaya tidak berkulit. Nanti akan aku tunjukkan ya. Untuk yang alpukat 20 gram margarin dan setengah sendok makan maizena. Kemudian kita timbang 60 ml atau 60 gram air. Antara mili dengan gram itu hanya selisih sekitar 1 aja toleransinya. Jadi sama ya, mau ditimbang dengan gram ataupun mililiter. Kemudian ini dimasak sampai mengental. Nah, sampai adonannya ini seperti ini. Lalu kita blender dulu. Kita blender dulu alpukatnya. Untuk alpukatnya di sini aku gunakan 2 buah alpukat yang termasuk kulit dan bijinya itu sekitar 750 gram. Tapi biji dan kulitnya nggak dipakai ya. Oke, ini kita korek dulu dagingnya. Untuk blender tambahkan 100 ml susu UHT ataupun kental manis kalau doyan manis. Sekedar blendernya itu bisa jalan aja udah cukup. Lalu campurkan alpukat yang sudah dihaluskan ke dalam adonan yang tadi kita masak. Diaduk sampai rata. Tambahkan kurang lebih 3 atau 4 tetes pewarna. Tapi sesuaikan dengan selera aja ya. Karena kalau murni kita gunakan warna alpukat nanti dia bisa menghitam. Jadi kita harus colok sedikit pewarna supaya warnanya lebih stabil dan lebih bagus. Supaya bagian permukaannya tidak berkulit, tutup seperti ini. Jadi yang coklat tadi juga sama ya, dipindahkan ke wadah lalu ditutup sampai ke permukaannya supaya dia tidak berkulit. Sama seperti membuat flasus ya. Kalau membuat flasus itu juga kita tutupnya harus sampai ke atasnya seperti ini. Supaya dia tidak ada bagian yang berkerak atau berkulit. Oke, sekarang kita mau buat adonan untuk patabomnya. Patabomnya itu ada 3 butir telur. Kemudian di sini ada gula pasir 120 gram. Tambahkan kurang lebih 2 sendok makan air biasa ya. Ini dimasak sampai gulanya larut. Sebaiknya sih gunakan gula yang warnanya putih ya. Kalau kalian gunakan gulanya rada coklat, nanti hasilnya seperti ini. Jadi akan lebih cakep kalau gulanya tuh lebih putih. Gunakan gula putih ya. Sambil nunggu gulanya, kita kocok 3 butir telur utuh. Kita akan siramkan air gula panasnya ke dalam telur yang kita kocok. Sambil disiramkan, sambil kita kocok telurnya. Kita akan mematikan bakteri yang ada di telurnya. Karena telur ini nggak akan kita masak lagi ya. Oke, seperti ini. Yuk kita langsung mixer aja. Untuk telurnya ini kita kocok dengan speed yang tinggi. Sambil tadi kita udah masak airnya ya. Untuk tesnya kita gunakan seperti ini. Kalau sudah ada bubblingnya seperti ini, berarti udah 120 derajat Celcius. Ini pelan-pelan kita masukin. Jangan sekaligus ya.
Aneh ya, kalau nggak ada gula dia nggak bisa ngembang telurnya. Kalau ada gula, gula membantu dia mengembang. Oh, udah bisa dah. Udah bisa. Ini karena aku bagi dua, ada sebagian pakai alpukat, ada sebagian pakai coklat. Jadi ini aku bagi ya, aku bagi dua. Sebentar ya, agak rempong kalau sambil dibagi dua. Warnanya cakep. Ini warnanya cakep. Kalau nggak dicolokin pewarna hijau, dia nggak bisa bagus warnanya. Bentar ya. Kocok whipped cream cairnya 300 gram. 300 gram sebelum dikocok ya. Sebaiknya gunakan whipped cream yang cair, jangan gunakan whipped cream yang bubuk. Kalau whipped cream dairy itu kita mixernya tidak boleh kelamaan, nanti pecah. Tapi kalau yang non dairy kita lebih tinggi toleransinya ya. Jadi kalau dia over mix dia juga nggak pecah. Nah, sampai seperti ini sudah cukup ya, udah foaming seperti ini. Masukkan whipped creamnya ke yang coklat tadi, diaduk rata sampai bentuknya seperti ini. Lembut banget kan? Oke, yang alpukat juga ditambahin ke whipped creamnya. Ini ada sisaan alpukat yang tadi nggak dicampurkan dengan whipped cream ya. Jadi ini kita gunakan alpukat yang campur dengan whipped cream. Karena logikanya tanpa whipped cream kita nggak bisa. Kalau adonannya cair ya. Kecuali kalau komposisinya nanti kita ubah lagi. Nah, ini kita tinggal semprotkan. Oh iya, ini adonannya kalau mau dijadikan dessert box juga bisa ya. Kalau jadi dessert box itu lebih mantep karena kita nggak usah potong lagi. Gimana pun pasti hasilnya akan beda teksturnya kalau kita menggunakan gelatin ya. Kalau kita gunakan gelatin dia akan lebih kenyal-kenyal. Kalau seperti ini kayaknya jadinya nanti kayak es krim gitu loh. Jadi nanti simpannya juga di freezer, jangan di chiller. Kalau di chiller nanti saat kita potong dia akan ngelumer. Jadi lebih bagus kalau tapi kalau mau di chiller ini di packing di dessert box aja. Kalau dibentuk seperti ini itu lebih bagus disimpan di freezer. Jadi nanti dia akan lebih kokoh. Karena ini lumayan tinggi, nggak ada gelatin, jadi penopangnya itu nggak kuat. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Ini isi aja sampai selesai. Yang alpukatnya sudah selesai, tinggal kita masukkan yang coklatnya. Nanti ini kita simpan dulu ke chiller, baru nanti kita buat ganasnya ya. Kurang lebih 1 jam di kulkas dah kita simpan di chiller, kemudian kita keluarkan, kita buat coklat ganasnya. Oke, ini yang coklatnya. Langsung aja ditimpa ya.
Oke, seperti ini. Ini sebenarnya yang coklat ini lebih enak ya kayaknya. Lebih apa namanya? Kentalnya lebih pas. Karena coklatnya itu kandungan tepung kan lebih banyak daripada yang alpukat. Alpukat tadi kan dikit ya, ngandelin kepadatan dari alpukatnya sendiri. Alpukatnya sendiri kalau dibandingkan dengan tepung, bubuk ya, bubuk coklat gitu, pasti akan lebih kokoh coklatnya, bubuk coklatnya. Oke, ini selesaikan. Bagian atasnya tinggal nanti dirapikan dengan scrubnya aja. Gunakan piping bag seperti ini supaya lebih gampang kita spuitkan ya, lebih gampang kita tuangkan ke dalam tempatnya gitu. Oke, aku lanjutkan dulu sampai selesai. Harus dirapikan dulu ya, dirapiin dulu. Kalau ada scrub pakai scrub, kalau enggak ada pakai kertas pasir ya. Kalau enggak ada pakai kertas pasir biar rapi. Kalau enggak di semen biar bersih, biar rapi. Ini nanti ditutup dengan ganas, ganas coklat ganas. Oke. Nah, jadi yang ditotol-totol itu udah sedikit dirapikan ya Bunda cantik. Kata orang kalau kudis juga jangan sampai ketahuan orang kalau kudisan. Untuk coklat ganasnya 80 gram dark chocolate compound atau DCC ya. Kemudian tambahkan dengan susu evaporasi ataupun susu OHT boleh, atau whipped cream. Kali ini aku gunakan whipped cream. Whipped creamnya di sini aku pakai 30 gram. Tapi kalau mau yang lebih lumer, kalian bisa pakai 50 gram whipped cream. Tapi kalau kalian gunakan evaporasi atau susu UHT, itu pasti teksturnya akan lebih mencair ya. Seperti ini kita masak sampai coklatnya itu meleleh. Tidak perlu diaduk-aduk dulu ya. Tunggu sampai whipped creamnya panas. DCC-nya itu akan gampang untuk mencair. Nah, kira-kira udah mulai kelihatan DCC-nya itu mulai mencair. Kita baru bantu aduk dengan menggunakan spatula untuk membantu meratakan atau mencairkan DCC-nya. Nah, kalau udah licin, udah selesai, tinggal kita masukkan ke dalam piping bag. Tapi jangan langsung diaplikasikan ya, karena masih panas. Tunggu aja sampai di sisinya itu sudah tidak panas lagi. Kalau sudah tidak panas, tinggal tuang ke dalam mousse yang tadi udah selesai. Bisa kalau misalnya sukanya yang lumer, kan ada ya memang suka yang lumer, itu tinggal tambahkan whipped creamnya aja. Lebih creamy sih kalau menurut aku kalau buat ganas itu menggunakan whipped cream. Tapi kalau mau menggunakan susu evaporasi, karena cairan konsistensi dari si whipped cream dengan evaporasi kan berbeda ya. Whipped cream itu lebih berlemak dan lebih kental, sedangkan evaporasi itu susunya lebih cair. Kalau susu UHT dengan susu evaporasi masih bisa ya mengimbangin atau menggantikan satu sama lainnya. Nah, kalau misalnya kalian mau ganasnya itu yang agak lumeran, whipped creamnya bisa diganti dengan susu UHT ataupun evaporasi. Untuk mengakalin biaya juga ya, lebih hemat menggunakan susu evaporasi, susu UHT dibandingkan menggunakan whipped cream. Walaupun hasilnya itu creamy-nya itu sedikit berbeda ya. Oke, selesaikan dulu ini. Dan ini enak banget deh pokoknya. Kalau apalagi kalau dimakan dalam keadaan dingin. Oke, kalau udah selesai tinggal kita masukkan ke dalam freezer. Kita panasin dulu pisaunya supaya gampang dipotong. Jadi,
Kalau yang ini karena nggak ada gelatinnya, jadi dia setnya itu harus dibantu di freezer. Tidak bisa di chiller ya. Panasin pisaunya di atas kompor supaya gampang kita potong. Masih belum cukup. Jadi mousnya ini beda banget sama mousse teksturnya si kalau kita pakai gelatin ya. Karena ini nggak pakai gelatin, jadi dia nggak dapat kenyal-kenyalnya gitu loh. Ini sebagian aku udah potong ya tadinya. Aku simpan di chiller, tapi begitu dibuka plastiknya dia langsung meleot. Karena ini nggak pakai gelatin ya, jadi dia nggak bisa kokoh. Terus aku masukin ke dalam freezer. Habis masukin ke dalam freezer tapi kelamaan jadinya bolunya itu masih keras. Jadi kita tunggu dulu sampai dia sudah mulai thawing, sudah mulai turun, baru kita potong ya. Kalau ini kalian buatnya di dessert box, untuk dessert box ini udah paten kali ya. Karena sebenarnya mousse yang satu ini dia nggak bisa dipindah-pindahkan gitu ya. Jadi cocoknya langsung disendokin langsung dimakan. Nah seperti ini ya. Ini aku lagi agak-agak kepoan dikit, aku buat di model yang seperti ini. Tapi karena aku udah salah, kalian jangan ikut lagi. Kalian buat resepnya ini karena ini enak banget. Hanya bedanya wadahnya kalian buat di dessert box. Jadikan dessert box. Aku yakin ini pasti enak banget. Ini semoga kalian bisa suka ya. Nah seperti ini. Yang pastinya jangan terlalu lama disimpan di freezer. Kalau dessert box cukup di chillernya saja. Oke, aku benerin dulu. Nanti aku akan makan dan kita lihat ya teksturnya itu cemana lah gitu ya. Nah seperti ini. Nah karena tadi ini bolak-balik dipindahin, jadi ini aku rapiin. Jadi teksturnya itu mirip-mirip es krim loh. Mirip-mirip es krim ini ya. Nah buat yang baru nemu channelku, jangan lupa dukung aku dengan subscribe, klik tombol lonceng supaya setiap ada videoku yang terbaru, kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu yang aku sharekan boleh bermanfaat. Tuh kan, kelihatan kan teksturnya, bolunya moist banget, mousse-nya juga moist banget. Saking moistnya, dia nggak bisa kokoh berdiri tuh, meleot-leot di bagian belakangnya kan. Tapi for sure ini memang enak banget. Manisnya pas, nggak bikin nek, tapi makannya jangan terlalu banyak ya. Kelihatan kan tuh alpukatnya wangi banget. Oke. Aku habisin dulu. Oke. Tunggu aku di video aku selanjutnya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe, and always be happy. Thank you for watching. See you. Bye-bye.